Ibu Umi Zumroh nanti untuk menyampaikan materi waktunya sekitar 30 menit ya Ibu ya. Silahkan disampaikan materinya, sahabat sepertinya sudah tidak sabar menunggu nih. Oke, silahkan Bu Umi. Terima kasih Ibu Yuli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sahabat luar biasa Indonesia. Senang sekali pada siang hari ini saya bisa bertemu dengan sahabat seluruh Nusantara untuk berbagi pengalaman yang pernah saya alami dalam membina peserta didik di sekolah saya. Yang kedua, saya sampaikan terima kasih kepada pihak P4TK, TK, dan PLB yang telah memfasilitasi kegiatan kepada saya agar bisa berbagi dengan teman-teman semua. Baiklah sahabat luar biasa semua, apa kabar? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Sebenarnya kisah ini pengalaman saya beberapa tahun yang lalu, ya. Pengalaman ini saya beri judul "Siswaku Sayang Jangan Menghilang", karena memang saya tidak berharap siswa-siswa yang ada dalam pengasuhan saya di sekolah itu pergi atau menghilang kecuali mereka sudah lulus sekolah. Karena memang beberapa kasus itu menyebabkan siswa-siswa itu harus meninggalkan sekolah, ya. Jadi saya berharap itu tidak terjadi berulang-ulang karena saya merasa sayang gitu. Baik sahabat luar biasa, praktek baik ini akan saya bagikan. Sebelumnya saya akan menyampaikan dulu profil sekolah di mana saya bekerja. Jadi profil sekolah pertama akan saya sampaikan, sekolah saya itu berada di sebuah kabupaten di Lampung Tengah terutama. Jadi sekolah itu terletak di dekat dengan persawahan, sebelah barat, sebelah timurnya adalah akses menuju sekolah kami itu. Jadi aksesnya memang mudah, akses menuju sekolah itu mudah karena berada di pinggir jalan raya. Tetapi transportasi umum yang menuju ke sekolah itu yang susah sehingga harus mempunyai transportasi sendiri. Jadi pribadi, bisa itu sepeda, bisa motor. Kalau mobil siswa tidak diperbolehkan. Jadi memang itu yang kadang-kadang menjadi kendala yang menyebabkan siswa tidak sampai di sekolah. Ya, karena mungkin pagi pas waktunya berangkat sekolah hujan, sedangkan mereka tidak memiliki sarana untuk sampai ke sekolah supaya tidak kehujanan misalnya. Jadi kadang-kadang terlambat nunggu hujan reda atau bahkan mereka tidak sekolah. Nah itu akses pertama. Yang kedua, profil siswa. Jadi profil siswa yang di sekolah kami itu berasal dari berbagai sekolah. Jadi masukan atau siswa yang kami terima itu, kami tidak bisa memilih berdasarkan prestasi semata. Jadi ada memang dari jalur prestasi, karena sejak diterapkannya zonasi, jadi kami harus menerima siapapun yang mau sekolah di sekolah kami, asal masih berada di zona dan kuotanya tidak melebihi. Nah, kemudian itu menyebabkan ketika mereka berada di dalam sekolah kami, mereka harus menyesuaikan diri. Jadi karena berasal dari budaya sekolah yang berbeda-beda, ada sekolah negeri, ada sekolah swasta, maka karakter mereka pun berbeda-beda. Jadi penyesuaian diri mereka di sekolah kami itu kadang yang mengakibatkan benturan-benturan. Jadi benturan baik itu antar teman maupun siswa sendiri dengan pihak sekolah yang menegakkan tata tertib sekolah. Misalnya ada siswa yang di sekolahnya itu longgar dalam rangka
aturan berpakaian boleh dikeluarkan misalnya. Jadi ketika masuk di sekolah kami itu, mereka merasa, asing dengan budaya yang pakaiannya itu atasannya harus dimasukkan, gitu. Nah, ternyata setelah beberapa waktu berjalan, ada beberapa siswa yang mereka itu tidak memasukkan pakaian itu karena sebab, misalnya nih, ada karena, eee, ikat pinggangnya nggak dipakai, ketinggalan. Ada yang memang, kancing kaitan celana panjangnya itu belum dipasang atau rusak. Ada yang karena selitingnya rusak, ada yang karena kegendutan. Jadi hal-hal seperti itu kelihatannya sepele, tapi memang itu melanggar tata tertib sekolah yang harusnya memang pakaian itu dimasukkan. Nah, itu yang budaya-budaya berbeda seperti itu juga, kami guru harus ekstra, berjuang keras untuk bisa menegakkannya. Kemudian, berikutnya adalah profil guru. Kalau guru di sekolah kami itu cukup cukup memenuhi persyaratan karena semua sudah S1, ada beberapa, yang S2, jadi, mereka juga mengajar sesuai bidang, ilmunya. Jadi yang dari jurusan biologi mengajar biologi, dari jurusan kimia mengajar kimia, jadi tidak ada kesulitan, eee, dalam kelas ketika proses pembelajaran. Nah, itu profil guru. Kemudian, profil sarana dan prasarana. Di sekolah kami itu termasuk sekolah yang sudah lengkap. Jadi, untuk menunjang proses belajar mengajar, itu sarananya sudah termasuk lengkap karena, eee, kelas kami tidak perlu gantian. Jadi ada 27 kelas itu semua rombel belajar di kelas yang sama, di kelas yang berbeda di waktu yang sama, jadi tidak ada gantian. Kemudian, eee, sarana belajar misalnya perpustakaan itu ada, lengkap, kalau bukunya ya sebagian besar menunjang, untuk menambah wawasan anak-anak dalam belajar. Kemudian, laboratorium juga sekolah kami itu cukup cukup ada laboratorium IPS ada, laboratorium kimia ada, biologi ada, kemudian fisika juga ada. Kemudian ruang tari juga ada, ruang musik juga ada, ruang pramuka, semua semua, kegiatan untuk menyalurkan bakat anak-anak juga ada. Misalnya di ekskul tuh sekolah kami ada. Kemudian sekolah kami juga ada ruang, laboratorium komputer. Meskipun TIK atau IT sudah tidak diajarkan lagi, tapi komputer di sekolah kami tetap masih bisa digunakan. Jadi untuk anak-anak yang, ingin mengembangkan keahliannya di bidang komputer di luar jam sekolah, itu bisa meminjam area tersebut untuk mereka memperdalam ilmunya. Nah, itu beberapa, eee, gambaran umum sekolah kami. Kemudian, eee, kisah atau pengalaman yang ingin saya bagikan ini, pertama adalah dulu suatu hari, tahun sebelum tahun 2015 tuh antara tahun 2010, 2015 itu, ada siswa yang tertolak di sekolah kami. Sebelum-sebelumnya memang sudah ada, tapi waktu itu saya mulainya hati saya tergerak, kenapa kok ditolak, itu pada saat siswa tersebut ingin masuk di sekolah kami di kelas 2. Jadi ternyata sebelum kami menerima itu kami kan mencari tahu kenapa siswa ini pindah pindah dari sekolah lain dan sekolah kami. Jadi kami mencari tahu dulu kenapa sebab dia keluar dari sekolah tersebut. Nah, ternyata setelah mendapat gambaran bahwa dia keluar karena melanggar tata tertib, maka kami harus rapat. Jadi ada diskusi kecil antara guru itu, kepala sekolah menyerahkan kepada kami, "Terserah Bapak Ibu mau diterima
atau mau ditolak. Nah, karena Bapak Ibu nanti yang akan membina. Jadi kami mengadakan diskusi dan keputusan dari diskusi itu adalah menolak karena dikhawatirkan kenakalannya dalam tanda kutip yang dibawa itu akan menular kepada siswa kami. Jadi lebih baik kami tolak. Nah, itu yang dek gitu, saya mulai dek, aduh kok ditolak gitu. Padahal dia berasal dari sekolah yang bagus. Dan waktu itu pelanggarannya adalah dia memalsukan tanda tangan orang tua memang. Jadi memang di sekolah tersebut itu kesalahan besar dan dia harus keluar gitu sesuai dengan kesepakatan ketika dia masuk dulu. Nah, kalau itu dilanggar dia harus keluar. Ada beberapa tanda tangan yang dia palsukan sehingga dia harus keluar. Nah itu yang membuat saya terus siapa yang mau membina dia gitu. Jadi sekolah paling dekat itu sekolah kami gitu. Kemana dia harus pergi gitu. Kemudian kasihan orang tuanya. Padahal saat itu orang tuanya juga datang ke sekolah kami untuk meminta anaknya bisa diterima gitu. Apalagi orang tuanya juga saat itu guru SMA sama dengan kami. Jadi ada apa ya namanya? Tidak cocok lah di hati saya tuh mulai saat itu gitu. Akhirnya memang anak itu cari sekolah lain swasta yang ada di sekitaran sekolah kami. Jadi itu pengalaman siswa yang tertolak. Jadi kami tidak bisa belum mencoba membinanya tapi sudah ditolak. Nah, kemudian pengalaman berikutnya adalah pengalaman yang kedua, itu biasanya dalam rapat-rapat, dalam rapat kenaikan kelas itu memang ada keputusan bahwa siswa harus tidak naik atau siswa harus keluar. Nah, sebelum itu ada juga tidak melalui rapat siswa itu keluar sendiri. Nah, ini pernah siswa kelas 1 itu keluar. Jadi saya kok sayang kok dia nggak pernah masuk gitu. Padahal saya ngajar kelas 3, ini kelas 1. Nah, saya cari teman-temannya, kenapa kok si itu nggak masuk? Nah, ternyata kata temannya, takut Bu, katanya. Takut dengan siapa? Takut dengan kakak kelas. Gitu. Nah, pas waktu itu saya tidak sempat untuk mencari tahu, mengorek dari dia sendiri keterangan karena rumahnya saya tidak tahu gitu. Jadi saya mau cari rumahnya di mana, itu menjadi kendala sehingga setelah beberapa tahun setelah beberapa bulan benar-benar dia memang nggak masuk, ternyata saya peroleh keterangan dari kawannya, baru kawannya mau bilang bahwa dia itu pernah dibully sama kakak kelasnya kelas 3. Nah, itu yang bikin saya, ya Allah ini kok nggak tersampaikan kepada guru gitu, karena memang, pembulian seperti itu disertai ancaman. Jadi temennya yang melihat pun nggak berani untuk lapor karena mereka juga terancam, gitu. Jangan sampai lapor guru, kalau lapor guru akan ada pembulian yang lebih keras lagi. Bayangkan kelas 1 dia belum punya kelompok, dia sudah dibully oleh kakak kelasnya yang notabene mereka sudah punya kelompok. Jadi, nah itu yang membuat saya kecewa gitu, kok saya tidak melakukan apa-apa saat itu. Maaf saya agak baper memang. Kemudian setelah beberapa tahun, kakak kelasnya itu kalau lebaran kan suka ke rumah. Nah, ke rumah tuh saya sampaikan, maaf Bapak Ibu. Nah, saya menyampaikan kepada kakak kelas itu, "Coba kamu lihat adik kamu yang dulu digebukin di sawah itu." Nah, kakak kelasnya itu kan jadi tentara kebetulan. Nah, karena
Saat itu dia memang mencari, tapi ya dia hanya minta maaf saja karena tidak bisa, apa namanya, mengembalikan waktu lagi supaya adik kelasnya itu bisa sekolah, gitu. Nah, itu Bapak Ibu ternyata, mungkin tidak hanya anak SMA yang mengalami bullying ini, mungkin, anak SMP juga. Jadi kemudian setelah peristiwa ini, kalau ada anak yang tidak sekolah itu, saya telusuri, "Kenapa nggak sekolah?" Gitu, "Kenapa nggak sekolah?" Gitu. Karena memang ada beberapa yang mengalami perlakuan ini dari, eee, kakak kelas gitu. Perempuan juga ada itu misalnya mereka biasanya, dari "Kenapa kok kamu nakal sama adiknya? Itu Bu, kurang ajar," dan sebagainya dan sebagainya. Jadi saya kadang kalau di kelas 12 itu saya sampaikan, "Dulu kamu kelas 10 itu ya seperti itu, makanya sekolah supaya bisa diajari sopan santun, etika, tata krama. Kalau keluar nanti siapa yang ngajarin? Kan kalau bukan guru nggak mungkin ngajarin." Nah, jadi paling orang tuanya ya kalau sempet. Nah, jadi seperti itu saya sering menanamkan itu kepada anak-anak kelas di atasnya itu. Jadi memang kadang adik-adiknya yang baru masuk ini karena budayanya mereka dari sekolah yang belum familiar dengan budaya baru, jadi menimbulkan kakak kelasnya itu suka, tersinggung dan sebagainya. Nah, inilah yang harus kita, minimal bahwa, eee, kakak kakak yang paling tua ini harus memaklumi adiknya karena mereka, belum tahu budaya di sekolah kita. Nah, itu, eee disebabkan oleh bullying. Kemudian yang pengalaman berikutnya, adalah tadi saya sampaikan dari hasil rapat kenaikan kelas. Nah, di rapat kenaikan kelas ini biasanya setiap wali kelas itu atau setiap guru juga menyampaikan pendapatnya apakah semua anak ini layak atau tidak untuk naik kelas. Nah, kalau tidak layak ini harus dikemanakan? Harus tetap dididik atau mereka harus dipindahkan sekolahnya. Nah, biasanya, guru dan wali kelas itu guru terutama, kalau wali kelas biasanya mempertahankan dengan berbagai alasan, kemanusiaan. Kalau kalau guru yang mengajar nih yang kerepotan, biasanya faktor yang menyebabkan anak itu tidak naik kelas itu, yang pertama adalah, si anak tidak menyetorkan tugas. Kalau tidak menyetorkan tugas pada waktunya mungkin nilainya, ada tapi tidak sama dengan yang setor tugas tepat pada waktunya. Tapi ini tidak menyetorkan tugas. Jadi, ditagih, iya, tapi mereka tidak setor-setor sampai waktunya kenaikan kelas. Jadi ini yang memang kadang menjadi apa namanya, merepotkan. Kalau misalnya banyak yang seperti ini, maka guru kan harus cari tahu satu-satu kenapa dia tidak menyetorkan tugas, kenapa dia tidak membuat tugas, apakah dia tidak punya buku, apakah dia tidak sempat mengerjakan tugas, dan sebagainya. Sebab-sebab inilah yang harus digali. Jadi kalau kita sebagai guru taunya, siswa tidak menyetorkan tugas berarti nilainya nol misalnya. Nah, itu mudah sekali. Tapi tugas kita sebagai guru menurut saya adalah kenapa kok kok dipanggil anak itu, kenapa kok tidak setor tugas? Nah, baru nanti ketahuan memang ada anak yang memang betul-betul dia tidak mau mengerjakan. Nah, alasannya nggak bisa, males, terus terang bilang males juga ada. Kesiangan, tidurnya malam karena ya semacam itulah. Kemudian yang kedua, ada siswa yang sering tidak ikut pelajaran. Dia ada di sekolah, tapi kadang bersembunyi di kantin atau di musola atau dia, ikut dalam temennya yang sedang menyiapkan kegiatan ekstrakurikuler yang harus segera diselesaikan gitu. Dia ikut keluar gitu misalnya.
Jadi sering tidak ikut pelajaran. Jadi kadang-kadang ada guru yang menganggapnya masuk kelas, ada guru yang menulisnya membolos. Nah, kalau membolos berarti dia sudah dapat poin itu. Karena memang di sekolah kami itu, sebelum siswa memulai belajar, di awal mereka menjadi siswa itu ada perjanjian. Jadi ada poin-poin yang harus disetujui oleh siswa dan diketahui orang tua. Kalau misalnya itu dilanggar, maka siswa tersebut mendapatkan poin yang kalau nanti sudah poin itu maksimal, maka dengan sendirinya dia harus keluar dari sekolah. Nah, maksimalnya tempat kami itu 100. Jadi kalau poinnya sudah membolos berapa kali, tidak ikut upacara poinnya berapa, misalnya terlambat berapa, tidak masuk tanpa keterangan. Nah, itu kalau dalam 1 tahun itu mencapai 100 dia harus keluar. Nah, itu tidak ikut pelajaran dengan alasan apa namanya, ada kegiatan di luar. Kemudian yang ketiga, itu ada faktor dia sering tidur di kelas, pas saat belajar itu tidur. Nah, ini biasanya treatment guru itu berbeda-beda. Ada yang memarahinya, harus bangun, ada yang memakluminya. Nah, ada yang memakluminya dalam tanda kutip karena memang kalau dia harus dibangunkan, dia nggak bisa ikut pelajaran secara maksimal. Ya, kemudian tidur saat belajar ini berkali-kali dan ini juga pasti ada sebabnya. Yang paling sering di sekolah saya itu sebenarnya karena dia tidurnya kemalaman. Nah, ini sering saya sampaikan itu, saya datangi anak, "Kenapa ngantuk?" Nah, saya akan bilang, "Ini, belajarnya terlalu malam ya." Kalau muslim akan saya bilang, "Makanya kalau kalau, tadarus jangan sampai malam." Nah, jadi sering seperti itu saya menegurnya. Kemudian ada juga yang mereka tidak naik kelas atau harus keluar itu karena mereka tidak sekolah. Nah, tidak sekolah ini sebenarnya faktornya banyak. Mereka tidak sekolah karena, tidak punya kendaraan, karena, beberapa anak-anak yang pernah saya tanya mereka ke sekolah bagaimana itu ada yang nunggu, apa, jemputan dari kawannya. Jadi kalau kawannya nggak jemput, dia nggak punya kendaraan untuk sekolah, maka dia nggak sekolah. Ya, ada juga yang memang sengaja tidak sekolah. Dari rumah itu orang tuanya taunya sekolah, tapi dia tidak sampai di sekolah. Jadi ketika kami konfirmasi dengan orang tua, jadi orang tuanya mengatakan anak tersebut sekolah, tapi sekolah tidak ada. Kadang ada guru yang menyisir tempat-tempat biasa anak-anak itu nongkrong. Jadi di jam sekolah itu kalau kalau ada anak yang tidak sekolah, biasanya guru BK atau ada wali kelas atau, satpam itu melakukan penyisiran tempat anak-anak nongkrong itu dan memang ada anak-anak itu di situ. Nah, ini yang menyebabkan anak-anak itu harus tidak naik kelas. Nah, kalau saya sebagai wali kelasnya, saya, biasanya mempertahankan dengan berbagai alasan, misalnya, sudahkah kita melakukan treatment? Sudahkah semua yang menjadi kewajiban kita, metode belajar itu sudah diterapkan semua? Gitu. Kalau belum berarti harus dicoba dulu. Nah, ini yang menyebabkan itu. Kemudian apa yang harus kami lakukan ya? Selama ini perbaikan yang dilakukan itu yang pertama paling mudah adalah mengajaknya berdiskusi. Kalau dimarah itu udah ada misalnya nggak masuk dia harus, apa namanya, ngepel, nggak masuk, terlambat dia harus nyapu. Misalnya terlambat dia harus, upacara sendiri. Nah, misalnya seperti itu memang ada. Kemudian, berdiskusi tentang apa? Tentang keluarganya. Kalau saya yang selama ini pengalaman saya adalah ketika anak-anak itu bermasalah, mengalami kesulitan belajar seperti itu, keluarganya. Nah, dari situ, dapat dapat informasi misalnya, ibunya ada di luar negeri, kemudian dia di rumah dengan, eee,
kakek atau dengan neneknya. Kemudian ada juga yang ada orang tuanya dua-duanya, tapi memang kemudian orang tuanya itu tidak bisa lagi untuk menasehatinya supaya dia harus, sekolah dengan rajin, berangkat dengan rajin. Justru dia menyerahkan kepada gurunya, "Saya minta tolong ya Bu, anak saya bisa lulus," gitu. Jadi sebenarnya sekolah itu bukan hanya anak yang mau sekolah, orang tuanya juga sekolah. Makanya saya suka tidak tega jika misalnya mereka harus keluar gitu. Memang saya dalam posisi salah, salah, mempertahankan anak yang harus keluar, tapi dalam pemikiran saya kalau dia keluar siapa yang akan mengurusi dia? Ya, orang lain akan menganggapnya sampah mungkin karena kenakalannya. Ya. Kemudian kita ajak ngobrol lagi tentang cita-citanya misalnya, "Kamu itu pengen jadi apa?" Tuh, pengen jadi apa, kalau pengen, belum ada gambaran jawaban dia pengen jadi apa, saya beri gambaran, jadi polisi bagus, jadi guru bagus, gini ya, saya sampaikan beberapa, apa namanya, pilihan supaya dia punya tujuan dalam sekolah itu. Jadi kalau misalnya, apa namanya, kita harus bersabar. Saya ingat dulu saya pernah membaca, jadi pesan Rasul itu, "Bersabarlah ketika mendidik anak, maka tunggulah hasilnya 15 tahun lagi," gitu. Jadi saya berharap itu. Kalau sekarang belum berhasil, nanti setelah dari sekolah itu minimal kalau dia mendapat ijazah itu, karakternya akan berbeda jika dia bukan lulusan SMA. Nah, kemudian saya ajak ngobrol lagi tentang sekolah, "Kenapa kamu nggak senang sekolah? Kenapa nggak masuk kemarin? Ada apa?" Gitu. Biasanya secara dari hati ke hati itu, anak-anak itu suka gitu kalau diajak ngobrol seperti itu, daripada di kelas dia dimarah di depan teman-temannya itu kadang mungkin rasa malu gitu. Saya tidak pernah memarahi anak-anak itu di depan teman-temannya. Jadi saya suka panggil dia secara pribadi dan saya ajak ngobrol. Sebenarnya saya pengen marah, tapi kalau saya marah justru nanti dia nggak mau ketemu dengan saya. Jadi, eee jadi itulah yang saya praktekkan selama ini. Jadi saya tidak, menuntut anak itu untuk menerima transfer ilmu dari semua gurunya, tapi saya hanya berharap, karakter mereka itu, bisa membuat mereka mandiri dan diterima oleh masyarakat, bangsa, dan agamanya. Kemudian mengajaknya berdiskusi juga tentang dirinya sendiri. Jadi ini mungkin, yang lebih senang buat mereka. Jadi berbicara tentang saya beri pujian mereka sebelum saya sampaikan, "Kami itu harus begini," gitu, saya puji dulu, "Kamu tuh hebat, kamu bisa sekolah itu hebat, yang lain nggak bisa sekolah karena kenapa? Malamnya minum tua kan, paginya nggak bisa sekolah. Jadi kamu hebat, kamu bisa sekolah. Sudah duduk aja di kelas. Yang sopan kalau guru nerangkan kamu harus perhatikan." Nah, itu saja. Jadi saya tidak tidak apa namanya, menuntut banyak-banyak kepada anak itu. Kemudian yang kedua, kami melakukan kunjungan rumah. Nah, biasanya itu dilakukan oleh guru BK atau wali kelas. Sebagai wali kelas saya pernah berkunjung ke anak yang dalam pengasuhan kelas saya. Saya bertemu orang tuanya. Ada juga yang orang tuanya itu menyerahkan, "Ah, udahlah Bu, terserah Bu, mau dikeluarkan juga saya nggak peduli." Ada orang tua yang seperti itu. Jadi waduh, kok orang tuanya seperti ini gitu. Jadi kalau kita gurunya juga, putus asa seperti itu, maka siapa yang mau ngurusi anak itu gitu, sedangkan mereka itu adalah pemuda-pemudi generasi muda gitu. Jadi sahabat luar biasa memang, untuk berbicara dengan orang tua anak ini kadang-kadang itu si orang tua merasa malu karena, anaknya
tidak bisa dibanggakan, atau karena biasanya sekolah itu kan mengirim surat panggilan karena anaknya melakukan kesalahan. Nah, ini biasanya tidak pernah tidak pernah direspon oleh orang tua. Mungkin menurut saya itu karena kadang mereka malu karena saking seringnya anak-anak itu dipanggil orang tuanya. Kemudian saya menunjukkan perhatian lebih gitu kepada anak ini. Memang kadang-kadang justru anak-anak yang tidak bermasalah itu sering lupa namanya. Justru kalau anak-anak yang bermasalah ini hafal gitu. Karena setiap hari ketika datang ke sekolah itu yang terpikirkan pertama adalah, "Nah, dia masuk nggak hari ini? Nah, dia masuk nggak hari ini?" Sementara yang lain enggak. Jadi, eee, apa namanya, praktek yang seperti ini sering mengabaikan secara tidak sengaja anak-anak yang baik gitu loh, yang tidak melanggar aturan sekolah tuh. Kayak saya belum menemukan bagaimana solusinya supaya bisa balance gitu. Kemudian, menghimpun informasi tentang anak tersebut dari teman-temannya. Ternyata ada yang teman-temannya bilang, "Dia seringnya main game, Bu. Dia memang nggak mau sekolah, Bu. Dia itu sekolah di sini dipaksa orang tuanya, Bu," gitu. "Dia itu sebenarnya pengen pindah, Bu, ikut bapaknya di kabupaten lain," misalnya, "karena dia di sini ikut dengan, kerabatnya," gitu. Jadi sebenarnya anak-anak itu secara secara pribadi itu dia sudah punya masalah yang dia sendiri nggak bisa menyelesaikannya karena tergantung dari orang dewasa di sekitarnya gitu. Nah, ditambah di sekolah lagi dia harus konsentrasi, pelajaran yang ternyata dia nggak konsentrasi dan nggak bisa. Ini masalahnya bertumpuk. Nah, itu kadang-kadang saya sering, untuk anak-anak ini menghadap guru yang dia memang ketinggalan. Silakan temuin gurunya. Saya selalu tanamkan kepada anak-anak, tidak ada guru yang benci muridnya, ya. Coba kamu bandingkan, kamu dicuekin sama kamu ditegur, diberi nasihat, kira-kira yang perhatian sama kamu guru yang nyuekin apa yang kamu ditegur? Nah, baru anak-anak itu sadar. Jadi kalau gurunya marah seperti apapun, oh ya, ini ada Bu S. Sajak Nikah sebagai wali kelas pernah berdebat dengan guru mata Belanda mohon demi anak-anak. Iya, memang Bu sebagai wali kelas tuh harus berjuang. Berjuang supaya anaknya tidak bisa keluar. Saya juga seperti itu, berdebat. Saya sendiri waktu itu keputusan yang seperti saya ini adalah masih masih awam, masih aneh karena memang kalau anak nakal itu ya udah dikeluarkan, nggak bisa dibina, dikeluarkan gitu. Justru kalau saya jangan dikeluarkan karena itu nanti yang membuktikan kita ini sebagai guru berhasil atau tidak. Jadi kalau guru hanya memilih mendidik anak yang tidak bermasalah, ya enak bener, itu mudah jadi gurunya. Tapi kalau dia bisa memperbaiki perilaku anak yang dalam tanda kutip nakal, nah itu baru guru yang berhasil. Menurut saya, ya. Jadi, nah itulah jadi kita menghimpun informasi sebanyak-banyaknya. Kemudian yang keempat, yang berikutnya adalah empati. Empati, ikut merasakan apa yang dia alami, misalnya, eee dia harus ditinggal ibunya ke luar negeri gitu. Jadi ke luar negeri, jadi dia harus mandiri dan sebagainya dan sebagainya. Jadi banyak sekali yang, apa namanya, yang harus, dilakukan oleh guru. Kemudian, perbaikan yang lain adalah bersama rekan sejawat mencari jalan keluar masalah yang dihadapi siswa. Ya ini, kita berbicara dengan guru mata pelajaran, dengan guru BK, bagaimana untuk mensiasati ini. Maka tadi ada, home visit dan sebagainya dan sebagainya. Kemudian, eee apa namanya, saya suka kura-kura dalam perahu kalau kalau misal apa namanya itu,
pepatahnya. Jadi pura-pura tidak tahu. Jadi kalau ada tadi sudah saya sampaikan sebenarnya, kalau ada siswa yang tidur, saya pura-pura tidak tahu bahwa mereka itu tadi malam main game atau main. Jadi saya akan tegurnya dengan, nah ini akibat belajar terlalu malam, atau misalnya, nah ini tadi kalau ngaji terlalu malam, besok jangan malam-malam belajarnya, nggak usah terlalu giat, nanti kamu kepinteran. Nah itu padahal itu apa namanya, usaha saya supaya mereka tidak merasa apa ya, dihakimi bahwa mereka itu salah ya. Bu Elizabeth Gasso, terima kasih ya Bu. Memang memang sekarang, nah dalam rangka merdeka belajar itu kita harus guru yang harus banyak belajar. Jadi sebenarnya benar ada idiom itu, tidak ada masalah dalam belajar, yang ada adalah masalah mengajar. Jadi kita harus punya treatment yang berbeda-beda, mengajar anak yang A seperti apa, yang B seperti apa, C seperti apa. Jadi memang gurunya yang harus banyak belajar. Ya, kemudian hasil yang dicapai dari apa yang pernah saya lakukan itu adalah anak itu lebih rajin ada di dalam kelas. Walaupun entah dia di kelas itu ngapain. Ya, dia lebih karena ada beberapa treatment yang sudah kita lakukan, kemudian siswa lebih rajin mengumpulkan tugas. Nah, tadi sudah saya sampaikan bahwa yang penting kamu kumpul tugas. Itu gurunya sudah seneng kayak gituin. Entah benar entah salah. Jadi mungkin itu juga yang menjadi semangat mereka. Kemudian siswa tidak lagi terancam keluar dari sekolah. Nah, ini yang melegakan saya Bapak Ibu. Jadi apapun anak-anak itu saya akan menerima dengan senang hati. Jadi tidak ada usaha yang sia-sia sebenarnya. Jadi apapun yang sudah kita lakukan asal itu dengan ikhlas, pasti akan ada hasilnya. Nah, itu saja yang bisa saya bagikan kepada sahabat luar biasa seluruh Indonesia. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya akhiri, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Bumi. Siap mental ya untuk mengawal putra-putri siswa-siswi yang ada di sekolahnya. Kalau gurunya seperti ini, wah siswanya pasti senang diperhatikan terus. Oke, Bumi, terima kasih sekali ini. Sudah mau sharing pengalaman, kemudian juga tadi ya, tidak ada siswa yang tidak bisa belajar, yang ada guru yang tidak bisa mengajar ya, gitu. Jadi itu menjadi motivasi bagi sahabat-sahabat guru bahwa kalau kita mau belajar mengajar, maka siswa semuanya pasti akan mendapatkan hak pendidikannya. Bagaimana ya Bu ya? Ini dari Pak Muhammad Asad. Sebagai tindakan konkret setelah mengikuti pencerahan ini gitu ya. Jadi ini kayaknya sudah mau tindak lanjut nih Pak Muhammad Asad ya. Bagaimana cara membersihkan apa yang sudah terlanjur ditanamkan kepada anak dengan cara kita bersikap sebelumnya gitu ya. Mohon pencerahan ini. Nah, ini mungkin terkait juga Bu Umi, nanti kalau misalnya ada pengalaman juga, karena tadi kan saya bisa melihat ya bagaimana pengalaman Bu Umi itu seperti tadi yang sudah terlewat ya sudah karena sudah terlambat gitu ya. Kata tadi karena kadung dibully nggak mau sekolah akhirnya sudah terlambat gitu ya. Nah, tetapi kan sebenarnya mungkin ada upaya yang bisa dilakukan gitu. Nah, monggo silakan siapa yang akan menjawab duluan. Mbak Di, silakan Mbak Di. Ya baik, terima kasih pertanyaannya ya Bapak ya. Dari mana tadi Mbak Yuli? Bapak Muhammad Asad. Bapak Muhammad Asad ya. Iya. Tindakan konkret yang harus dilakukan ya atas perilaku yang sudah kita lakukan kepada anak-anak kita ya. Oke. Semoga tindakan Pak Muhammad yang lakukan itu yang positif ya Pak ya. Kalau positif tetap lanjutkan Pak. Ya kan? Kecuali yang tidak positif, yang tidak baik tidak dilanjutkan. Stop sampai di situ ya, perbaiki, kemudian melangkah lagi kepada yang bagus-bagus, ide praktek baik dari yang lain,
ya tetap kalau misalnya ini bicara kepada anak, tetap terima anak apa adanya, ya. Jangan banding-bandingkan dengan yang lain-lain, ya. Kalau Bapak pun misalnya mengajar atau ada peserta didiknya, hampir sama, dengarkan anak-anak kita, dengarkan dari versi mereka, ya. Bagaimana menyimak perilaku-perilaku mereka baik yang positif ataupun negatif. Yang positif kita kasih apresiasi, ya. Yang negatif kita bantu luruskan. Demikian Mbak Yuli. Iya, terima kasih Bu Ana. Bu Umi, tadi saya tertarik dengan pengalaman Bu Umi tadi yang siapa sih pembuli itu datang menemui dan meminta maaf ya. Tadi ya, meminta maaf karena ternyata dulu hasil buliannya menyebabkan kawannya tidak sekolah. Itu menurut saya pengalaman menarik ya, karena ketika kita melakukan satu kesalahan gitu ya, maka awalnya pasti itu dulu ya, meminta maaf itu artinya bagian dari menyadari ya. Jadi gimana Bu Umi dengan yang tadi itu? Ya, awalnya memang kalau Lebaran itu kan biasanya anak-anak yang sudah lulus lama gitu, ada yang suka main ke rumah, jadi ingat sama gurunya gitu. Ada yang menceritakan dulu pengalaman, saya dulu sama ibu mah begini. Ada yang menceritakan keselnya, ada juga yang menceritakan, oh untung dulu ibu bilang gini. Nah, ada yang gitu. Nah, pas mereka ke rumah itu, saya menyampaikan, membagikan kisahnya si anak yang adik kelas dia yang dibully rame-rame itu akhirnya nggak sekolah dan sekarang jadi tukang tambal ban sepeda. Nah, kamu datangi dia, coba kamu lihat pekerjaannya. Padahal dia waktu itu sudah jadi tentara. Gitu. Dan memang ketika datang lagi itu ya dia bilang, saya nggak nyangka loh Bu kalau sampai kayak gitu. Ya namanya anak baru, belum punya kelompok, belum punya sekutu maksudnya. Meskipun punya karena takut sama kakak kelas, jadi mau ngadu juga nggak berani. Misalnya di sekolah itu kalau ada pembulian gitu, kemudian ketahuan, ada saksinya itu nggak mau bersaksi, karena takut juga. Jadi memang setelah lama baru si anak itu, iya Bu ternyata saya yang salah gitu. Terus gimana sekarang? Gitu yang ya jangan diulang lagi, tapi ya memang nggak mungkin diulang karena dia sudah terlanjur nggak sekolah waktu itu. Iya betul. Iya. Jadi sebenarnya kita mengulang kembali ya sebelum kita melangkah itu adalah meminta maaf gitu ya dengan apa yang sudah kita lakukan, itu adalah bagian dari bagaimana kita memulai sesuatu langkah yang tadi Mbak dibilang setelah ini tidak melakukan lagi gitu ya. Setelah ini tidak melakukan lagi. Gitu. Oke, kita lanjut kepada Ibu Aini Mardiah. Ibu Aini Mardiah ini menanyakan ini dari TK Roja Kabupaten Garut. Ya, bagaimana ya agar antara orang tua dengan guru di sekolah itu bisa sejalan dalam memberikan perlakuan anak, karena kan mungkin ya guru sudah seperti tadi dijelaskan ya, guru memperlakukannya baik di sekolah, ini terutama anak-anak TK nih biasanya ya, karena ini kan masih kecil banget ya. Nah ini suka-suka gitu, ini kalau anak-anak yang masih pure diajarin yang baik itu kan mudah ya, tapi ketika sampai di rumah gitu, kemudian dia melihat satu tindakan dari orang-orang dewasa di rumahnya yang tidak sesuai dengan yang dia terima di nilai-nilai di sekolah, biasanya anak akan protes gitu ya. Anak itu akan protes, dia akan bilang, Kak, kata Bu Guru begini, atau Bunda kayak kata Pak Guru begini, begitu gitu ya. Nah, kalau orang tuanya tidak memahami, kadang-kadang itu kan buat kamu di sekolah gitu, kadang-kadang gitu ya. Kalau yang nggak kayak begitu, misalnya seperti itu ya, sehingga anak menjadi ambigu kan pasti gitu. Nah ini gimana caranya supaya ini bisa sejalan? Gitu. Silahkan, siapa dulu? Ya, boleh saya, boleh Mbak Yuli. Boleh. Ya. Jadi kan memang perkembangan anak itu kan ada 5 nih Mbak Yuli ya, dan Bapak Ibu sahabat luar biasa. 5 tahun pertama adalah milik orang tuanya sebenarnya. 5 tahun kedua anak milik gurunya. 5 tahun ketiga anak milik temannya. 5 tahun keempat anak milik dunianya. 5 tahun kelima kalau anak kita perempuan akan menjadi milik suaminya. Kalau anak kita laki-laki akan menjadi milik istrinya.
So nggak ada waktu lagi sebenarnya. 5 tahun pertama ini adalah waktu yang paling krusial. Fondasi orang tua bisa bangun apa aja di sini, Bapak Ibu sahabat luar biasa. Bukan berarti di atas 5 tahun nggak bisa, bisa, tapi effort kita cukup kuat. Usaha kita itu sangat besar sekali. Kalau pendidikan basicnya ini awalnya ini ya kita ujuk-ujuk nyerahin ke sekolah gitu. Ya, oleh karena itu tadi ya saya sepakat sekali apa yang dikatakan Bu Yuli. Ya, kalau orang tuanya di rumah nggak ngasih apa-apa dalam tanda kutip, semua menyerahkan kepada sekolah, apapun yang dikasih sekolah dia telan aja. Ma, kata Miss nggak begini, kata Miss tuh begini ngerjainnya, betul? Ini dia. Karena apa? Orang tua sudah menyerahkan semuanya kepada sekolah. Yang harusnya tadi saya bilang di awal, orang tua, ayah dan bunda adalah pendidik pertama dan utama. Ya, nggak cuma ya nanam saham doang nih buat anaknya kepada istrinya gitu. Tapi harus proaktif terhadap perkembangan anak. Seperti itu, Mbak Yuli. Jadi memang kembali lagi ya kita sudah memberikan apa kepada anak-anak kita sehingga anak kita tuh lebih percaya 100% sama gurunya gitu kan. Ya, padahal pendidik pertama dan utama adalah orang tua. Kembali lagi orang tua pendidik pertama dan utama. Demikian Mbak Yuli, silakan Bu Umi. Kalau mau Terima kasih. Bu Umi mau menambahkan, silakan. Iya, seperti yang disampaikan oleh Bu Dian tadi bahwa memang anak-anak di usia 5 tahun pertama itu sebelum dia ke sekolah itu harus diisi dulu dengan ilmu dasar supaya nanti kalau dia di luar dia punya dasar gitu. Memang seperti pengalaman saya dulu, anak-anak itu ketika sudah usia sekolah disampaikan sama gurunya apa saja itu dia terima, dan kadang-kadang guru itu pernah salah, kadang keliru, mungkin tidak sengaja. Jadi ketika saya sampaikan bukan, nah itu yang benar begini, ya anak saya nggak mau. Jadi jalan satu-satunya yang untuk meluruskan itu adalah saya menyampaikan kepada gurunya supaya membenarkan lagi. Jadi sama ibunya dibenarkan, dia nggak mau. Jadi memang harus ada kerjasama antara guru komunikasi antara guru dan orang tua ya. Ya karena kadang-kadang juga orang tua ini susah ya dipanggil ke sekolah, maunya guru berkomunikasi, tapi nanti katanya takut dimintain sumbangan sama sekolah. Jadi udah konotasinya tuh udah negatif. Dan ketika anaknya menyampaikan undangan gitu kan, ada apa lagi sih? Mau minta sumbangan lagi ya? Mau ada acara ya? Padahal ada yang harus dikomunikasikan ya. Iya. Nah, ini mungkin para orang tua juga ini mungkin perlu mendengar ya, harus merubah mindset bahwa ketika dipanggil ke sekolah gitu ya, itu ada hal-hal yang memang terkait dengan tumbuh kembang putra-putrinya gitu, yang mungkin harus diselaraskan gitu ya, bukan meminta sumbangan gitu. Oke, baik. Baik, ini ada satu lagi Ibu Ita Herawati Syafi'i. Beliau menanyakan ini khusus untuk anak ABK yang tunalaras ya. Nah, jadi anak ABK tunalaras ini kenakalannya sangat berlebihan gitu ya. Misalnya suka melempar teman, suka berbicara kotor, suka mencuri, tidak mau dinasehati. Nah, ini kira-kira apa ini solusinya gitu. Mungkin Bu Umi punya pengalaman ini mungkin tidak ABK ya, tapi mungkin ada siswanya begitu. Langkah apa yang harus dilakukan oleh guru? Kalau pengalaman selama ini ada kerabat yang mengalami seperti itu. Jadi akhirnya mereka mensekolahkan si anak itu di tempat yang khusus untuk anak-anak seperti itu. Jadi siswanya nggak banyak. Siswanya mungkin 1 atau 2 ditangani oleh guru yang berbeda-beda. Jadi tindakan dalam kutip membahayakan itu tidak terekspresikan karena ya kita nggak bisa menyalahkan si anak karena memang itu di luar kendali mereka. Jadi jalan keluarnya adalah mencari sekolah khusus sekolah untuk yang bisa lebih memperhatikan perilaku putra-putrinya tersebut ya. Karena kenapa perilaku itu terjadi? Karena kurangnya perhatian kalau disekolahkan di tempat yang sama,
itu pasti perhatian dari gurunya sangat kurang. Jadi selama pengalaman ada kerabat itu, dia dicarikan sekolah yang khusus untuk anak tersebut. Ya, ini Demikian. sangat spesifik memang. Tunalaras ini kan mungkin lebih dikenal anak autis ya, yang anak autis Ya. ini. Ya, ini kan biasanya memang IQ-nya biasanya tinggi. Mereka ini rata-rata, dan mereka itu adalah peniru ulung. Gitu. Ini Ya. salah satu karakteristiknya anak-anak autis ya. Jadi ini mungkin memang perlu apa ya, perlu orang-orang ahli yang bisa menangani, dan tetapi juga yang sangat krusial karena mayoritas anak-anak ini kan sebenarnya lebih lama berada di rumah dibandingkan di sekolah. Dan ketika muncul perilaku-perilaku seperti ini, kenakalan yang berlebihan seperti ini, gitu ya. Nah, ini kalau kita bisa tahu bahwa ini adalah pasti dicontohkan oleh orang yang ada di sekitar lingkungannya, atau ketika mereka melakukan tidak dilarang, yang seperti itu ya, atau tidak diberitahu gitu. Nah, ini memang khusus ya Bu Umi ya, yang seperti ini gitu ya. Iya. Ya, mungkin Mbak Di mungkin bisa ini berkomen lebih. Betul apa sekali, yang harus dilakukan nih. Ya, jadi benar sekali. Jadi untuk anak-anak yang spesial ini, khususnya tunalaras ini, jadi memang harus berikan batasan mana yang boleh dan nggak boleh. Nah, itu perlu disampaikan kepada anak tunalaras gitu. Karena ini kan anak-anak tunalaras ini memang tadi yang Mbak Yuli bilang anak yang pinter ya, yang luar biasa, IQ-nya tinggi ya. Dalam memberikan pengajaran dan pelatihan, kita juga harus memerhatikan bahwa sikap kita ini baik sebagai orang tua ataupun juga tenaga pengajar. Ya, karena anak-anak tunalaras ini ya cenderung sangat memperhatikan setiap sikap dari orang tua ataupun guru di sekitar gitu. Dia tuh detail juga orangnya. Ya kan? Ya. Gitu. Kemudian apa yang harus kita lakukan lagi selain mana yang boleh dan tidak boleh? Jangan lupa harus terapkan kasih sayang. Ya, kasih sayang ya, kemudian dalam setiap kegiatannya ini penting sekali kita berikan, dan tetap berikan ruang sama anak-anak yang tunalaras ini. Jangan nggak pernah kasih ruang sama anak-anak yang tunalaras ini, ya kan? Jadi jangan biarkan ia bebas tanpa pengawasan. Boleh bebas, tetap harus diawasi gitu, ya kan? Harus tetap diawasi ya. Ruang anak yang tunalaras ini dibutuhkan oleh orang mereka, yaitu melakukan eksperimen bagaimana membangun pola pikir ya, dan tentunya fisiknya. Itu sih Mbak Yuli. Iya, baik, iya, betul. Jadi memang untuk yang teman-teman ini, sahabat-sahabat yang di SLB, luar biasa betul semangatnya untuk memahami anak-anak dengan berkebutuhan khusus ini gitu ya. Ya memang ada spesialisnya untuk menangani anak-anak itu, karena cara komunikasinya. Yang penting jangan maksa aja Mbak Yuli. Ya. Yang penting jangan maksa gitu. Iya, betul. Ya, baik. Ini ada dua yang hampir sama begitu ya. Di sini ada Ibu Alit Gava Putri dengan tadi sebelumnya Ibu siapa tadi ya? Saya agak lupa nih. Ada namanya Ibu Anios atau siapa tadi namanya? Hampir sama sebenarnya. Saya bacakannya. Jika ada wali murid yang bilang, udah deh saya pasrah bongkoan, nih istilah orang Jawa banget ya, pasrah bongkoan kepada gitu ya. Nah, tetapi kita harus kerjasama dengan orang tua, karena ini untuk kepentingan Ananda gitu ya. Nah, ini bagaimana ya cara meyakinkannya gitu, cara meyakinkan kepada biasanya kan wali murid ya yang melakukan itu kepada orang tua gitu. Karena wali murid itu kan tentunya ya bukan cuma sekedar menjadi wali anak selama di sekolah gitu ya, tetapi juga tadi yang seperti Bu Umi menyampaikan ya, perlu mengetahui tumbuh kembang anaknya, perkembangan anaknya, dan itu perlu dikomunikasikan dengan orang tua, juga nanti memberitahu, menjadi komunikator kepada pengajar bagaimana mengatasi anak tersebut gitu ya, karena cara belajar anak saja sebenarnya sudah bikin pusing gitu ya sebenarnya. Nah, tapi ini orang tua nggak mau tahu gitu ya. Nah, gimana caranya ini kita meyakinkan beliau-beliaunya ini, para orang tua, supaya juga memahami perkembangan putra-putrinya selama mereka titipkan di sekolah gitu. Mbak Di, gimana caranya?
Oke, ini kayaknya Mbak Di ada masalah dengan sinyal ya. Oke, kalau gitu Bu Umi dulu. Ya, baik. Kalau itu memang ada di pengalaman saya. Jadi beberapa Suaranya putus-putus. ketemu dengan orang tua itu ada yang memasrahkan karena satu kesibukan, kedua karena ketidaksanggupan. Jadi kalau yang kesibukan itu benar-benar mereka tidak punya waktu. Nah, kalau itu sudah terjadi, baik kepada orang tua yang sibuk maupun kepada yang tidak tidak mau berusaha, itu pertama saya meyakinkan dulu bahwa ini adalah anak-anak bapak dan ibu gitu. Kalau bapak dan ibu sudah nyerah, bagaimana dengan orang lain gitu. Jadi seperti misalnya di sekolah tadi belum saya sampaikan bahwa kalau anak-anak itu mau keluar dari sekolah, jangan kita yang mengeluarkan, tapi biar mereka keluar sendiri kalau memang tidak sanggup. Itu pun kita harus cari. Nah, sama dengan ke orang tua, jangan kita menyerah kalau anak-anak masih memerlukan kita. Kita orang tuanya gitu. Jadi kita harus berusaha maksimal karena itulah amanah gitu. Amanah dalam agama itu diajarkan orang tua itu harus bersabar. Jadi sabarnya memang harus tidak ada batasnya. Jadi biasanya saya selalu bekerja sama sabar ya Bapak Ibu, kami guru akan berusaha gitu. Jadi tetap Bapak Ibunya kalau anak sudah di rumah jangan dimarah-marah Bapak Ibu supaya dia betah di rumah. Misalnya makanan kesukaannya apa dibuatkan, jadi dia nggak nyari di luar. Jadi jadi biasanya lingkungan di luar itu yang mempengaruhinya jadi berperilaku menyimpang. Kalau dia lebih banyak di rumah, mudah-mudahan perilaku itu bisa diperbaiki. Jadi memang kita nggak bisa instan merubah. Jadi kita punya harapan, kita punya doa, dan kita selalu ikhtiar berusaha. Hasilnya nanti kita serahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi Iya, jangan baik. Oke, ini ada satu Demikian, Mbak lagi nih Yuli. menarik kasusnya ini oleh Ya. Ibu Alismita. Bagaimana ya cara guru menanamkan sikap toleransi pada anak yang berlatar belakang keluarga broken home? Katanya begitu. Karena di masa pandemi guru dan orang tua bekerja sama untuk mengajarkan kepada anak didik. Mungkin kasusnya beda-beda kali ya Mbak Di kalau broken home ini gitu ya. Saya tidak mengatakan bahwa kalau anak lahir di broken home itu pasti intoleran gitu ya. Karena banyak loh yang toleransi gitu ya, yang seperti itu. Tapi Halo, mungkin ini yang putus-putus. dimaksud, iya. Sekarang udah lebih jelas Mbak Di. Iya. Jadi mungkin yang dimaksud broken home di sini ini adalah mungkin lebih kepada orang tua yang tidak sepaham mungkin di dalam rumah ya. Oh Ya, iya. atau mungkin ya orang tua yang berpisah mungkin ya. Ya, yang Iya, jelas berpisah dan tidak sepaham gitu ya. yang tidak sepaham. Ya, yang jelas tidak ada bekas anak ya, tetap harus tanamkan nilai-nilai positif kepada anak gitu. Apakah toleransi, bagaimana cara berkomunikasi yang baik, apakah bagaimana mengelola emosi dan sebagainya. Tetap peran ayah dan ibu itu harus ada di dalam diri seorang anak gitu. Ya, ayah terlibat, ibu apalagi. Jadi pengasuhan anak itu bukan cuma tugas ibu saja, bukan juga cuma tugas ayah saja, tapi tugas berdua gitu. Ya, Ya, apalagi ini di berarti masa kalau seperti ini gurunya ini ekstra ini ya. Karena iya, kalau misalnya gurunya bakal ekstra. berpisah dan tidak sepaham, berarti kan bicaranya kedua belah pihak gitu ya. Ini kan Iya. harus seperti itu. Betul. Karena sekarang harus disatukan pemahaman dulu. Iya, ini Bu komunikasi nih ya. Ya, ini untuk kepentingan anak begitu. Yang ya betul tadi kata Mbak Di, nggak ada namanya bekas anak itu gitu ya. Anak selamanya tetap anak berdua gitu ya. Kalau yang pernah saya lakukan Betul. beberapa anak didik saya itu memang dari keluarga broken home. Jadi yang pertama saya menguatkan emosinya. Jadi suka nggak terima kok saya kok dari keluarga seperti ini. Mereka berusaha mencari pelarian. Baru saya sadarkan kalau keadaannya memang seperti ini ya ini yang harus dijalani. Sebagai anak harus tetap berbakti kepada kedua orang tua. Kalau orang tua memiliki masalah, itu masalah mereka, bukan masalahmu. Jadi sebagai anak tetaplah berbakti karena
tidak ada yang bisa menggantikan gitu. Kepada ayah tetap berkomunikasi, kepada ibu tetap berkomunikasi. Kalau misalnya nggak bisa berkomunikasi, kepada siapa kamu sekarang hidup bersama, ya berbaktilah kepada mereka, doakan kedua orang tuanya. Memang kalau pengen minta, orang tuanya ada, dekat, rukun-rukun. Karena kalau sudah terjadi, yang penting kamu menatap ke depan. Yang kamu songsong adalah masa depanmu. Jadi jangan melihat ke belakang, nggak boleh marah, nggak boleh dendam kepada orang tua. Saya menyampaikan itu kepada anak-anak. Kebanyakan anak-anak itu ada beberapa yang orang tuanya itu kalau ibunya keluar negeri, itu pasti terjadi konflik dalam keluarga gitu. Jadi Iya, ada iya betul. sebagian. Iya betul. Memang komunikasi antara orang tua itu sangat mempengaruhi pada anak gitu ya, karena memang itu yang jelas akan berimpact kepada berdampak utama itu ke emosi anak dulu gitu ya. Ya Iya. bagaimana itu emosi anak dan kepada siapa mereka akan berbicara bila memang kedua belah pihak tidak ada yang bisa diajak berkomunikasi gitu ya. Nah, Jadi ini salah satunya gurunya yang berperan aktif di sini. iya Ya, tadi Bu betul. Umi, saya sepakat sama Bu Umi itu. Jadi gurunya sebagai wali kelas ataupun nggak ada guru BK misalnya harus bisa menerima perasaan anak-anaknya peserta didik yang tadi dalam tanda kutip broken home ya Bu Umi. Betul Iya, sekali. Jadi terima betul. perasaan anak, ya dia sedih, dia marah, dia lagi kesel dan sebagainya. Ya istilahnya buang energinya jadi ke wali kelasnya. Kan seperti itu ya Bu Umi ya. Jadi diterima Ya, aja dulu ya Bu. bener. Iya iya. seperti itu. Iya, betul. Dengan Itu salah kita satu peran guru mau yang sekarang menerima, betul. dituntut ya. Betul, dengan kita mau menerima perasaan anak, sehingga apa, kita kan udah sama nih, ya memposisikan dirinya kan, ya frekuensinya sama, Iya. dengan frekuensinya sama, anak mau cerita pada akhirnya kepada kita wali kelas ya, Iya. kepada gurunya atau kepada guru BK-nya. Ya betul sekali apa yang disampaikan Ibu Umi. Jadi nyamain dulu, terima dulu perasaan anak, emosinya. Demikian. Iya. Baik, terima kasih banyak ini Mbak Di, Bu Umi. Aduh seru banget ini sampai semuanya tadi berkomentar gitu kan. Wah, ini materinya seru banget gitu. Ternyata semenarik ini berbicara tentang toleransi dan kasus-kasus yang mungkin sebenarnya banyak terjadi di sekolah-sekolah sahabat luar biasa gitu ya. Tetapi mungkin kita perlu sedikit waktu dan perhatian bahwa kasus-kasus tersebut tidak bisa dibiarkan dan kemudian menumbuhkan kembali toleransi karena apa gitu ya, sebagai tuntutan sekarang ini yang tuntutan menjadi pelajar Pancasila gitu ya, itu salah satunya bahwa kita mampu berkolaborasi. Kolaborasi tidak hanya di level nasional Indonesia saja, kita tidak hanya berkolaborasi dengan antar suku, antar agama gitu ya. Dan ketika kita dibawa ke kancah yang lebih internasional, di mana di sana banyak dari negara-negara lain, dari budaya yang mungkin kita tidak pernah tahu karena kita tidak pernah hidup bersama dengan mereka gitu ya. Ini akan menjadi modal utama bagi anak-anak kita gitu. Bagaimana mengembangkan toleransi itu akan menjadi skill yang nanti sebenarnya justru akan membawa kesuksesan buat anak-anak kita gitu ya. Kalau ini mungkin Mbak Di ini pernah dengar ya bahwa ketika dipilih 10 kriteria pegawai yang yang menjadi tuntutan utama seorang pegawai itu ketika di list gitu ya. 10 kriteria pertama itu tidak ada yang berbicara tentang kompetensi. Semuanya tentang karakter gitu ya. Bagaimana jujur, bagaimana bisa menghargai orang lain, bagaimana bisa bekerja sama dengan orang lain. Nggak ada yang bicara dia harus pinter matematika itu baru nomor 1, atau dia harus pinter bahasa Inggris itu dia baru pegawai jempolan. Tidak ada yang bicara seperti itu. Jadi ini perlu menjadi perhatian bagi semua pendidik ya, bahwa menumbuhkan karakter itu menjadi modal utama sukses saat ini. Semua pengusaha, semua pemilik perusahaan itu yang diminta adalah karakter
filter ketika akan memilih pegawainya, gitu ya. Oke, baik. Terima kasih sekali Ibu Umi dan Mbak Di sudah berkenan untuk hadir dan menjadi narasumber di kami. Senang sekali bisa berbagi ilmunya. Mudah-mudahan kita punya kesempatan di lain waktu. Baik, terima kasih. Saya mohon izin untuk melanjutkan lagi prosedur untuk sahabat luar biasa.